Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Emensel News Channel. Salam sehat dan bahagia selalu. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, dan selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Video gambar berikut ini saya akan menjelaskan cara melakukan perawatan pada bak CVT untuk semua motor matic ya. Nah, untuk bak motor matic ini kita wajib melakukan pemeriksaan setiap kurang lebih dari jarak 10.000 km ya. 10.000 km. Nah, apabila teman-teman tidak bisa melakukan sendiri, bisa diserahkan ke bengkel-bengkel terdekat dan terpercaya di sekitar teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan, kita cek fanbel. Fanbel ini perlu dilakukan secara rutinitas setelah motor matic menempuh jarak kurang lebih dari 10.000 km. Dari bahan, karena fanbel ini terbuat dari bahan karet ya. Dan apabila kondisinya sudah menipis atau terlihat pecah-pecah dan retak, itu wajib teman-teman mengganti ya. Dan jangan ditunda-tunda lagi karena itu bisa mengakibatkan putus di tengah jalan. Nah, oke. Selanjutnya, fanbel itu merupakan bagian penting ya, bagian penting sebagian penggerak motor matic sebagai salah satu bagian CVT motor matic. Nah, jika konsisten memperhatikan kinerja fanbel akan menjaga keamanan kita dalam berkendara, karena fanbel ini termasuk awet ya dibandingkan untuk menggunakan rantai motor-motor yang pakai rantai ya. Ini kalau kita rutin untuk pengecekan secara rutin, itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun ya teman-teman ya. Oke. Fanbel yang termakan usia saat pemakaian dapat menyebabkan putus dan cukup beresiko ketika kita menggunakan ya. Ini khusus untuk fanbelnya ya. Apabila teman-teman melakukan pemeriksaan di dalam bak CVT, pertama kita cek bagian fanbel. Apabila sudah retak atau sudah terlihat uas atau menipis, langsung diganti aja ya teman-teman ya. Namun apabila kita melakukan pengecekan secara rutin, insya Allah fanbel ini dapat bertahan sampai bertahun-tahun ya. Terus yang kedua, pemeriksaan karet roller. Pemeriksaan roller selain fanbel di dalam CVT juga terdapat roller. Nah, ini wajib diperiksa. Secara fungsinya juga sangat penting sebagai penggerak motor matic. Lakukan pengecekan secara berkala karena bila roller rusak atau aus tipis bisa menimbulkan bunyi berisik. Biasanya bunyinya kletek gitu ya. Bunyi berisik pada CVT. Makanya terkadang kalau bak CVT itu mesin motor terlihat berisik, sebenarnya itu bukan mesin ya teman-teman ya, itu terjadi ada yang aus di dalam bak CVT itu, biasanya karet roller. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Tentu hal ini juga mempengaruhi kinerja fanbel dan mesin ya. Nah, seperti yang saya bahas di video tadi yang di awal tadi yang sudah saya upload, di sini juga teman-teman harus secara rutinitas mengganti oli transmisi matic. Nah, hal itu karena usia komponen CVT, usia komponen motor CVT, motor matic juga dipengaruhi kondisi pelumas transmisi. Periksa dan ganti secara rutin oli transmisi atau oli gearbox ya, supaya kinerja komponen CVT selalu optimal. Nah, terus kampas kopling. Kampas kopling ini cek ketebalannya ya. Nah, ketebalan kampas kopling juga wajib diperhatikan karena jika sudah aus atau tipis, motor matic juga responnya saat mulai bergerak mesin atau muncul gejala slip, ujung-ujungnya bahan bakarnya bisa boros ya teman-teman ya.
motor tidak segera melaju, lakukan penggantian komponen ini jika sudah aus. Jangan ditunda-tunda lagi ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penjelasan cara melakukan perawatan pada bak CVT. Langsung saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Cara melakukan perawatan bak CVT, kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, akan lebih baik dibawa ke bengkel yang teman-teman dapat percaya. Jadi teman-teman harus melakukan rutinitas pemeriksaan bak CVT maksimal 10.000 km. Nah, kalau di situ diperiksa tidak ada kendala kerusakan maupun di fan belt ataupun di roller ataupun di kampas, cukup kita bongkar, kita bersihkan ya. Kita bersihkan semua di situ. Tujuannya untuk pertama untuk biar alat apa kayak seperti karet fan belt, roller, kampas kopling itu bisa lebih awet lagi. Itu bisa lebih awet dan tahan lama. Terus engkolnya itu harus dikasih gemuk ya. Gemuk apa sih bahasa ininya ya, pokoknya gemuk lah yang kayak bubur itu. Nah, itu dilakukan secara rutin. Ingat ya, setiap 10.000 km. Nah, jangan terlalu menganggap sepele untuk hal ini. Gearbox, bak CVT itu harus dilakukan pengecekan secara rutinitas. Tujuannya untuk biar motor kita lebih awet lagi. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup jelas di situ penjelasan ini. Semoga video yang kurang bermanfaat ini dapat membantu meringankan apabila nanti teman-teman tahu-tahu motornya bunyi kletek itu sudah bisa dipastikan di bagian box CVT. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia selalu buat kita semua. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go